Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan lagi latihan baca dan terjemah kitab dengan membaca Taisir Karimur Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih di surat Al-Baqarah yang kita sudah baca sebelumnya, kita tinggal lanjut lagi. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsani. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Thumma salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala asy-syaikh al-mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala fi kitab Taisiril Karimir Rahman fi tafsiri kalamil mannan. ثم قال الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Dan terjemahkan. Dihalalkan bagi kalian malam berpuasa bercampur kepada istri-istri kalian. Maksudnya ar-rafathu ini kinayah dari jima, mendatangi. Dia mendatangi istri halal pada malam. Jadi yang sudah kita pahami kan, orang yang berpuasa kan tidak boleh mendatangi istri. Ternyata yang tidak boleh adalah siang. Karena di sini boleh kalau malam. Terus mereka pakaian bagi kalian dan kalian pakaian bagi mereka. Artinya ya perempuan itu kalian suami butuh istri. Kan dia pakaianmu. Bagaimana kamu tidak pakaian? Paham kan? Kalian juga pakaian untuk mereka. Artinya istri juga butuh suami. Gimana kalau sebulan tidak berpakaian? Nah? Paham kan Mas Ibrahim? Terus? Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak dapat menahan diri kalian sendiri. Paham tak? Iya, ini saja menahan dari fajar sampai terbenam matahari, ada saja yang gugur. Ya, siang-siang tidak tahan. Makanya ya Allah tahu bahwa kalian tidak bisa menahan diri kalian, apalagi masih anak muda, apalagi baru pengantin baru. Iya. Terus? Maka dia mengampuni atas kalian dan dia memaafkan dari kalian. Maka sekarang campurilah mereka. Carilah oleh kalian apa yang Allah telah menetapkan bagi kalian. Telah tetapkan? Apa yang Allah telah tetapkan bagi kalian. Dan makanlah dan minumlah sehingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam dari fajar. Yaitu minal fajri, inilah dibilang jelas benang putih dari benang hitam, maksudnya malam, jelas malam, benang hitam malam dari benang putih maksudnya siang, yaitu fajar. Jadi boleh kita makan dan minum, boleh kita mendatangi istri sampai jelas benang putih dari benang hitam, maksudnya sampai terbit fajar. Kapan terbit fajar berarti tidak boleh. Kemudian sempurnakanlah berpuasa sampai malam. Yaitu dari fajar sampai sempurnakan sampai malam. Malam maksudnya maghrib. Karena awal malam adalah terbenamnya matahari. Bukan awal malam itu gelap. Sebagian orang ada yang berpuasa dari ayat ini, berarti kalau sudah terbit bintang. Ada di sana kelompok, dia akan berbuka kalau sudah ada bintang terbit. Karena kalau bintang terbit berarti malam. Dalilnya
Ini ayat. Makan dan minumlah sampai fajar. Kemudian sempurnakan puasa sampai malam. Malam itu akan ada kalau terbit bintang. Kalau terbenam matahari, belum, masih terang. Enggak. Awal malam adalah terbenamnya matahari walaupun masih terang. Walaupun masih terang. Terus? Dan jangan kalian campuri mereka. Dan kalian orang yang iktikaf di masjid-masjid. Dalam keadaan? Dalam keadaan kalian orang yang beriktikaf di masjid-masjid. Artinya tadinya kan halal. Suami istri itu halal bagi suami malamnya. Tapi kalau lagi iktikaf, enggak boleh. Walaupun malam. Jadi enggak boleh orang iktikaf di masjid 10 hari terakhir pergi pulang malam. Paham kan? Kalau mau pulang enggak usah iktikaf. Iya. Nah ini khusus malam-malam iktikaf. Jadi ini penjelasan terus. Itulah batas-batas Allah. Maka janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Jelaskan penjelasannya terus. Thumma qala mufassir, kana fi awwali fardis siyami yuharramu 'alal muslimina fil laili ba'da an-naumil aklu wasyurbu wal jima'u. Fahasalatil masyaqqatu li ba'dihim fakhaffafa Allahu ta'ala anhum dzalika. Wa abaha fi layali siyami kulliha al-akla wasyurba wal jima'a. Sawa'un nama aw lam yanam. Likaunihim yakhtanuna anfusahum bitarki ba'di ma amaru bihi. Fataballahu alaikum bi an wassa'a lakum amran kana laula tawsi'atuhu mujiban lil ismi wa afa ankum ma salafa minat takhawuni. Fal'ana ba'da hadhihi ar-rukhsati was-si'ati minallahi bashiruhunna wat'an wa kublatan wa lamsan wa ghayra dhalika. Masya Allah. Terus terjemah dulu. Dahulu pada awal diwajibkannya puasa diharamkan atas kaum muslimin pada malam hari setelah tidur, yaitu makan, minum, dan berhubungan. Maka terjadi Ini kesulitan. awal ya, awal Islam. Makanya kadang juga orang awam begitu. Kalau berpuasa biar malam dia enggak. Padahal itu awal Islam. Itu sudah dihapus. Awal Islam dulu haram atas muslim. Makan, minum, jima, semuanya haram. Jadi mereka itu hanya makan sahur. Enggak boleh makan di malam hari. Enggak boleh. Paham kan? Dulu. Awalnya. Terus? Maka terjadi kesulitan untuk sebagian mereka. Sulit. Kan enggak semua orang bisa menahan dirinya untuk tidak makan, tidak minum, tidak jima. Terus? Maka Allah meringankan dari mereka hal itu. Dan Allah membolehkan pada malam-malam puasa seluruhnya makan, minum, dan berhubungan. Disebutkan 3 ini untuk wakilnya. Ini kan kebutuhan yang ya alhamdulillah pahamilah sidik. Pahamnya yang disebutkan. Ya yang lain ikut. Yang lain ikut. Iya jangan sampai hanya 3 dia yang dibolehkan. Hanya boleh makan, boleh minum, boleh jima. Yang lain berarti tidak boleh. Enggak. Ini disebutkan yang mimbabil golib. Kebanyakan orang butuh. Kebanyakan orang butuh. Makan, minum, ya, dan jima. Berarti kan bukan berarti tidak boleh tidur. Kan boleh tidur. Terus? Sama saja, apakah dia tidur atau tidak tidur. Karena mereka menahan diri mereka dengan meninggalkan sebagian apa yang diperintahkan dengannya. Maka Allah mengampuni kalian dengan Dia meluaskan untuk kalian perkara-perkara. Seandainya tidak ada keluasannya yang menghapuskan dosa dan memaafkan kalian apa yang telah lewat dari penahanan. Maka sekarang setelah keringanan ini dan keluasan dari Allah, campurilah mereka dengan berhubungan, ciuman, menyentuh, dan selain itu. Masya Allah. Ngeri ini kalau anak muda ya. Iya, Afgan. Alhamdulillah. Terus? Wabtagu ma kataballahu lakum ay inwu fi mubasharatikum li zawjatikum at-taqarruba ila Allah ta'ala wal maqsudal a'zama minal wat'i wa huwa husulud dzurriyyati wa ifafi farjihi wa farji zawjatihi
wa husulu maqasidin nikahi. Wa mimma kataballahu lakum lailatal qadri al-muwafiqata lilayali siyami Ramadan. Muwafaqah, masdar. Kalau ada tanya itu masdar. Muwafaqata lilayali siyami Ramadana. Fala yanbaghi lakum an tashtaghilu bihadhihi al-ladzati anha wa tudi'uha. Fal-ladzatu mudrakatun wa lailatul qadri idza fatat lam tudrak. Masya. Wa kulu washrabu hatta. Terjemah dulu. Dan carilah apa yang Allah tetapkan untuk kalian, yaitu niatkanlah pada hubungan kalian kepada istri-istri kalian untuk mendekatkan kepada Allah. Dan maksud yang paling besar dari berhubungan yaitu menghasilkan keturunan dan membersihkan kemaluannya. Menjaga. Bukan membersihkan, nanti dipahami, oh habis berhubungan cuci. Bukan, maksudnya menjaga. Dan menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya dan menghasilkan tujuan-tujuan dari pernikahan. Nah, ini tujuan dari mendatangi, harus ada niat. Terus? Dan dari apa-apa yang Allah tetapkan untuk kalian malam Lailatul Qadar yang bertepatan dengan malam-malam puasa Ramadan, maka tidak seyogianya untuk kalian sibuk dengan kelezatan darinya dan melalaikannya. Artinya di 10 hari terakhir masih sibuk makan, sibuk minum, sibuk jima. Enggak. Kan itu ada malam Lailatul Qadar. Terus? Maka kelezatan ini akan selalu diperoleh. Dan malam Lailatul Qadar apabila luput tidak akan digapai. Paham tak? Istri tidak akan hilang. Dah? Bisa setelah Lailatul Qadar masih ada 11 bulan. Bisa ditaklukkan. Paham kan? Tapi malam Lailatul Qadar hanya 1 malam. Maka butuh dicari itu 10 hari terakhir. Paham kan? Jangan sampai karena sibuk dengan makan, minum, kelezatan, kita tidak dapat Lailatul Qadar. Terus? Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Hadza ghayatun lil akli wasyurbi wal jima'i wa fihi annahu idza akala wa nahwahu syakkan fi tulu'il fajri fala ba'sa alaihi wa fihi dalilun ala istihbabi as-suhuri lil amri wa annahu yustahabbu ta'khiruhu akhdhan min ma'na rukhsatillahi wa tashilihi 'alal ibadi. Wa fihi aidan dalilun ala annahu yajuzu an yudrikahu al-fajru wa huwa junubun minal jima'i qabla an yaktasila wa yasihhu siyamuhu lianna lazima ibahatil jima'i ila tulu'il fajri an yudrikahu al-fajri wa huwa junubun wa lazimul haqqi haqqun. Thumma idza tala'a al-fajru atimmus siyami ay al-imsaka. Atimmus siyama ay al-imsaka anil muftirati ila al-laili wa huwa ghurubus syamsi walamma kana ibahatul wat'i fi layali siyami laysat ibahatuhu ammatan likulli ahadin fa innal mu'takifa la yahillu lahu dhalika istathnahu biqaulihi wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajidi ay wa antum muttasifuna bidzalika. Baik, terjemah dulu. Makanlah dan minumlah sampai jelas untuk kalian benang putih dari benang hitam yaitu fajar. Ini adalah batasan untuk malam dan batasan untuk makan, minum dan jima. Dan padanya bahwasanya apabila dia makan dan semisalnya karena ragu pada terbitnya fajar, maka tidak mengapa atasnya. Dan di dalamnya terdapat dalil atas disunnahkannya makan sahur. Maka karena perintah ini dan bahwasanya disunnahkan mengakhirkannya dan mengambil dari makna keringanan Allah dan kemudahannya atas hamba. Dan juga keringanan tadi ya. Makna keringanan dan kemudahan.
Allah kepada hamba. dari makna keringanan dan kemudahan Allah atas para hamba. Hmm. Dan juga dalamnya terdapat dalil atas bahwasanya boleh dia mendapati fajar dalam keadaan dia junub karena berhubungan Tanto sebelum dia sebelum dia mandi. mandi. Artinya dia berhubungan badan sebelum fajar. Dengar adzan langsung dia cabut diri. Tidak apa-apa walaupun belum mandi. Jadi masalah mandinya dimaafkan. Diakhirkan sampai mau sholat. Adapun masalah berhubungan badannya tidak boleh. Tidak boleh. Iya. Jadi dimaafkan mandinya. Paham Arjun? Antum paham Ji? Misalnya antum makan sahur. Dah? Habis makan sahur. Ya. Dia tarik istrinya. Dah? Sebelum azan. Pas azan. Selesai. Paham kan? Mereka berhenti. Wah gimana ini sudah azan tapi belum mandi. Sah nggak puasanya? Paham pertanyaan sekarang? Sah. Yang tidak sah itu azan masih lanjut. Oh ini bukan lagi tidak sah. Harus dia bayar kafaro. Puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh putus. Walaupun dengan hari Id. Paham kan? Kalau tidak bisa ya bebaskan budak. Kalau tidak bisa ya kasih makan 60 orang miskin. Jadi jangan cari masalah. Iya. Alhamdulillah. Terus? Dan sah puasanya. Karena bahwasanya selalu kebolehan berhubungan itu sampai terbit fajar. Fajar mendapatinya dalam keadaan dia junub. Karena keharusan hak adalah hak. Kemudian apabila telah terbit fajar, sempurnakanlah puasa. Yaitu menahan dari pembatal-pembatal puasa. Sampai malam. Yaitu terbenamnya matahari. Perhatikan malam ya, terbenamnya matahari. Dan tatkala kebolehan berhubungan pada malam-malam puasa, tidak kebolehannya umum kepada setiap orang. Maka sesungguhnya orang yang beriktikaf tidak halal hal tersebut. Istasnahu biqaulihi. Maka Allah mengecualikan. Oh belum dibaca itu tadi? Belum. Terus? Istasnahu biqaulihi wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajidi. Ay wa antum muttasifuna bidzalika. Wa dallatil ayatu. Sudah. Tadi itu sudah dibaca toh? Tinggal diterjemah. Dan Allah mengecualikannya dengan firman-Nya, dan janganlah kalian mencampuri mereka dalam keadaan beriktikaf di masjid. Yaitu kalian bersifat dengan hal itu dan menunjukkan dan ayat Sudah. ini Baca lagi. Itu sampai situ tadi. Wadallatil ayatu ala masyru'iyyatil i'tikafi wa huwa luzumul masjidi li ta'atillahi ta'ala wa inqita'an ilaihi wa anna al-i'tikafa la yasihhu illa fi masjidi. Wa yustafadu min ta'rifil masajidi annahal masajidu al-ma'rufata indahum wa hiya allati tuqamu al-ma'rufatu indahum wa hiya allati tuqamu fiha as-salawatul khamsu wa fihi annal wat'a min mufsidatil i'tikafi. Baik, terjemah dulu. Masya Allah. Yaitu kalian bersifat dengan itu dan ayat ini menunjukkan atas disyariatkannya iktikaf, yaitu selalu bersama masjid untuk taat kepada Allah dan terputus kepadanya, dan bahwasanya iktikaf tidak sah kecuali di masjid. Dan diambil faedah. Karena Allah berfirman fil masajid. Berarti iktikaf itu pertama disyariatkan iktikaf, yaitu melazimi masjid. Selalu berada dalam masjid. Tidak keluar darinya kecuali kebutuhan manusiawi. Buang air kecil, air besar. Makan, minum misalnya kalau tidak ada yang antar. Itu kebutuhan manusiawi. Dan itu iktikaf tidak sah kecuali di masjid. Karena Allah sebutkan masjid. Terus. Dan diambil faedah dari definisi masjid. Bahwasanya dia adalah masjid-masjid yang dimaklumi di sisi mereka. Yang orang namakan masjid, kalau dia bilang ini masjid, berarti boleh iktikaf di situ.
Dan dia adalah yang ditegakkan padanya solat 5 waktu. Dan padanya bahwasanya berhubungan itu termasuk pembatal iktikaf. Hmm. Tilkal madhkuratu wa huwa tahrimul akli wasyurbi wal jima'i wa nahwihi minal muftarati Mufti. muf, minal muftirati fis siyami wa tahrimul fitri ala ghairil ma'dzuri wa tahrimul wat'i alal mu'takifi wa nahwi dhalika minal muharramati hududullahi allati haddaha li'ibadihi wa nahahum anha faqala fala taqrabuha ablagu min qawlihi fala taf'aluha li'anna al-qurbana yashmalun nahya an fi'lil muharrami binafsihi wan nahya an wasailihi al-musilati ilaihi. Terjemah dulu. Masya. Itu yang disebutkan, dan dia adalah pengharuman makan, minum, dan jima dan semisalnya dari pembatal-pembatal pada puasa, dan pengharuman berbuka atas orang yang tidak punya uzur, dan pengharuman jima atas orang yang beriktikaf, dan semisal itu dari keharuman-keharuman. Itulah batasan-batasan Allah yang Allah batasi untuk hambanya, dan dia melarang mereka darinya. Maka Allah berfirman, maka janganlah mendekatinya. Lebih dalam dari perkataan, maka janganlah melakukannya. Beda toh? Ini jangan dekati. Ini lebih dalam daripada jangan lakukan. Kenapa? Terus? Karena bahwasanya mendekati itu mencakup larangan dan melakukan keharuman dari melakukan keharuman itu sendiri, dan larangan dari wasilah-wasilah yang mengantarkan kepadanya. Paham tak? Nah, jangan kalian dekati. Berarti otomatis tidak boleh hal itu dilakukan. Terus jangan melakukan sebabnya. Pengantar ke sana. Makanya di zina juga begitu. Jangan mendekati zina. Bukan jangan berzina. Otomatis. Kalau jangan mendekati berarti larangan untuk berzina. Sekaligus larangan untuk apa? Hal yang mendekati zina. Paham kan? Dilarang pacaran. Anda paham ini kan? Kenapa? Padahal itu bukan zina. Wasilah ke zina. Anda paham ini kan? Itu yang disebutkan. Makanya ditakbir fala taqrabu, jangan mendekati. Terus. Wal abadu ma'murun bitarkil muharramati wal bu'di minha ghayata ma yumkinuhu wa tarki kulli sababin yad'u ilaiha wa ammal awamiru fayaqulullahu fiha tilka hududullahi fala ta'taduha fayanha an mujawazatiha kadzalika ay bayyanallahu li'ibadihi ba'dihi al-ahkama as-sabiqata atamma tabyinin wa awdahaha lahum akmala idahin yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun fa innahum idza bana lahumul haqqu ittaba'uhu wa idza tabayyana lahumul batilu ijtanabuhu fa innal insana qad yaf'alul muharrama ala wajhil jahli bi annahu muharramun walau alima tahrimahu lam yaf'alhu fa idza bayyana Allahu linnasi ayatihi lam yabqa lahum udhrun wala hujjatun fakana dzalika sababan littaqwa. Ahsan. Sampai situ. Masya Allah. Terima kan? Seperti itu, yaitu Allah menjelaskan kepada hambanya hukum-hukum yang telah lewat dengan penjelasan yang paling sempurna dan menjelaskannya untuk mereka penjelasan yang paling sempurna. Sama itu ya, karena sinonimnya. Bisa diartikan beda ya. Ya, demikian Allah menerangkan kepada hambanya dengan ya keterangan yang jelas. Dan Allah menjelaskan dengan penjelasan yang jelas. Kalau sinonim kasih sinonim juga. Supaya tidak double terjemahannya kan. Paham tak? Cari juga kata yang sinonimnya. Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia
supaya mereka bertakwa. Maka sungguh mereka apabila nampak untuk mereka kebenaran, maka mereka mengikutinya. Dan apabila jelas bagi mereka kebatilan, maka mereka menjauhinya. Karena sesungguhnya manusia itu kadang melakukan keharuman secara bodoh, bahwasanya bahwasanya haram, Itu adalah, bahwasanya itu haram. artinya ada orang kadang jatuh dalam hal yang haram kan dia tidak tahu itu haram. Paham kan? Dia dapat subhat, dia kira itu benar. Boleh, ternyata itu tidak boleh. Dan seandainya dia mengetahui keharaman, dia tidak akan melakukannya. Maka apabila Allah telah menjelaskan kepada manusia ayat-ayatnya, tidak tersisa untuk mereka uzur-uzur dan tidak pula hujah, maka itu menjadi sebab ketakwaan. Masya Allah. Siapa di belakangmu itu, Rosidin? Alhamdulillah, kita sampai situ ya. Mantap, Ustadz Abdul Wahab. Masya Allah. Siapa di belakangmu itu? Apa? Kalau ndak paham, enggak usah ikut. Daripada ngantuk. Nah, kita ikut tadi dari mutamimah. Kita paham di mutamimah.